Pendidikan Publik Universitas Terbuka Batam. Saya akan mempresentasikan gagasan dengan topik COVID-19 yang mengacu pada kerangka topik. Langsung saja. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau singkatan dari coronavirus disensin 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, dan hanya dalam beberapa bulan saja. Apa saja penyebab COVID-19? COVID-19 disebabkan oleh kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru. Pada penghujung tahun 2020, beberapa laporan kasus menyebutkan bahwa virus corona telah bermutasi menjadi beberapa jenis atau variasi baru, misalnya varian Delta. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua adalah memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang terkena droplet. Dan yang ketiga adalah kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Apa saja gejala COVID-19? Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang atau sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu yang pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk kering, dan yang ketiga adalah sesak nafas. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu yang pertama, mudah lelah, yang kedua, nyeri otot, yang ketiga, nyeri dada, yang keempat, sakit tenggorokan, yang kelima, sakit kepala, yang keenam, mual atau muntah, yang ketujuh, diare. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Apa saja faktor risiko COVID-19? COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Bagaimana cara mencegah COVID-19? Saat ini negara Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Sampai 4 November 2021, sudah lebih dari 122 juta penduduk yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang menerima vaksin dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona sekaligus membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Makin banyak orang yang divaksinasi, makin cepat pula penularan COVID-19 terputus. Selain itu, kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi juga akan pulih.
Maka dari itu, saya mengajak saudara-saudara semua untuk menerapkan yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, misalnya olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi serta suplemen. Yang ketujuh, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19 atau. Demikian saja presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.